Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu sangat memecah belah bangsa. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, ada yang baru nih guys. Mengenai Ahok dan Anies guys. Ini parah nih. Mereka dengar-dengar sudah bersatu guys. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Loh, kok tepuk tangan? Iyalah. Santuy, kita pendukung Pak Jokowi itu santuy ya. Nggak usah panas, apalagi yang mereka katakan, wah Ternak Mulyono ini bakalan kepanasan. Enggak bro, enggak. Kami anti panas karena di rumah kami ada AC. Karena di rumah kami itu dekat sawah. Kalau dekat sawah kan tinggal keluar angin sepoi-sepoi, jadi nggak panas. Ngapain kayak gitu aja dipanasi. Tenang. Jadi keinget kata-kata Ahok dulu ya guys ya. Tidak ada ceritanya Ahok dengan Anies. Aduh, barisan para sengkuni bergabung guys. Yang pastinya untuk melawan Pak Wiwi. Bilangnya apa guys ya? Bilangnya mereka akan merencanakan gebrakan baru untuk di tahun 2025. Wow. Bikin penasaran aja ya. Tapi kalau saya malah nggak penasaran. Nah intinya paling ya jelas itu menjatuhkan Pak Jokowi. Wis ora adoh, wis ora gumun. Jadi tenang santuy saja guys itu. Jadi kenapa saya bilang sengkuni? Ya iyalah karena dulu bilang A, sekarang bukan jadi B guys. Kalau jadi B menentang gun lah ya. A sama B kan berdekatan. Sekarang jadi Z. Aduh. Ya itulah politik ya guys ya. Itulah politik yang kembali lagi ke kekuasaan. Duit guys, duit. Tapi yakin nih, woi Abah Anies, hey. Tenang. Ini satu orang ini lucu ya guys ya. Anies dulu disuruh pulang ke Yaman kalau nggak jadi presiden. Sekarang nongol lagi tapi itulah Anies guys ya. Itulah Anies rasa edan. Terus gak apa-apa lah. Bagus. Paling orang-orang, wah gimana nih responnya Pak Wiwi? Gimana nih responnya Pak Jokowi? Gitu. Wih, paling jawabannya ya ndak apa-apa tuh. Asal untuk memajukan negara Indonesia. Itu kalian udah bilang kayak gitu, tinggal ketawa lagi ya, marah lagi ya. Itu jelas nanti Pak Wibi akan bilang kayak gitu kalau ditanya, disuruh merespon guys ya. Kan orangnya Pak Jokowi itu mah santuy, nggak kayak kalian gelapak gelupuk, omongannya keras, tapi isinya kosong. Di sini kita akan melihat Mak Banteng dengan terang-terangan mengusir Anies Baswedan. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas Hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Tuh, mau nggak nurut lo Nis? Dulu mengkritik sekarang memuja loh.
Iya dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lu. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong. Udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar. Udah orang itu disuruh dah buang aja. Kamu kayak apa di PDI perjuangan orang ada kayak gitu. Tenang, Disuruh dibuang, Anies disuruh dibuang guys. Aduh Mbak. Apakah sekarang akan berubah menjadi Sangkuni lagi ya guys ya, Mbah Mega ya guys. Yang enggak lah. Nyari untung sendiri terus udahlah. Aduh capek juga ya. Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Wis. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya Bulan depan bisik. tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Oh iya nanti kan lihat aja. Emang soal biasa lah, nanti kan kita cari waktu ngobrol-ngobrol. Tadi terlihat ngobrol dengan Pak Ahok, ngobrolin apa aja nih Pak Anies? Tadi asik sekali. Ngobrolin tentang apa aja Pak? Boleh di-spill dikit Pak? Nanti lah. Mohon maaf izin skip video ini. Sebenarnya apapun yang diobrolkan Pak Ahok dengan Anies itu sebenarnya Pak Jokowi sudah tidak ada urusan. Kenapa ya selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu sudah nggak ada urusan dengan politik yang ada di Indonesia. Tapi saya pikir mereka masih senang ya. Rupanya mereka itu sebetulnya masih cinta sama Pak Jokowi. Ada apa-apa kaitkan Ternak Mulyono, ada apa-apa Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi udah nggak ada urusan sama sekali dengan politik yang ada di Indonesia, dengan huru-hara yang ada di Indonesia. Tapi aneh, apa saking cintanya mereka dengan Pak Jokowi ya, hingga apa-apa Pak Jokowi kaitannya. Nah, untuk kalian itu dipikir pendukung Pak Jokowi kamu gabung, kamu akrab, senyum-senyum, terus aku panas itu pendukung Pak Jokowi. Tambah seneng, aku tambah seneng. Waktu yang akan membuktikan. Ojo ngomong-ngomong tok ae. Dari dulu Anies ini ngomong-ngomong tok nggak ada bukti, wis kenyataan. Saya pengen gitu, pengen gini, nyatanya nggak ada kenyataan. Politikmu karo politik Pak Jokowi jauh beda kelas. Pak Jokowi politik tingkat dewa, melakukan yang pasar tok itu kampanye gede, ngopi di warung kampanye gede. Kalau sak langkah-langkahnya Pak Jokowi itu kampanye hebat itu tingkat dewa. Lihat aja tanggal mainnya kata kamu, tak lihat aja. Kamu ngomong doang. Ini berita viral ya, Anies dan Ahok akan memberikan kejutan surprise di tahun 2025 ini. Ya, apa itu? Ya mungkin diproyeksikan menuju 2029 akan disandingkan antara Anies dengan Ahok. Ini kan interpretasi kan bisa macam-macam gitu ya. Dan informasinya Anies Baswedan akan membuat ormas ya, tahun ini akan membentuk di awal Januari ini ya, akan diumumkan ormasnya gitu ya. Nah, saya mau menanggapi hal ini ya. Gini, tanggapan saya terhadap hal ini adalah sangat positif. Ini lepas saya mendukung ke siapa. Dan kalau mendukung ke siapa pasti teman-teman juga tahu saya arahnya kemana. Tetapi saya melihat fenomena politik ini adalah
fenomena yang baik yang dilakukan oleh kelompok Pramono Anung, Ahok ya di dalam PDIP sendiri ya. Itu adalah suatu strategi yang bagus dan positif, energinya juga positif, baik. Jadi bandingkan PDIP lebih fokus kepada apa yang dilakukan atau apa yang distrategikan oleh kelompok Hasto yang padahal notabene selama ini sudah menggerus suaranya PDIP. Ya, kalau ngikutin terus apa maunya Pak Hasto, ya buka-bukaan inilah ke dokumen yang ditaruh di Rusia yang aneh lah cara main politiknya, yaitu sayang sekali PDIP partai besar pasti akan tergerus gitu ya. Sekali-sekali lah kamu denger gitu omongan-omongan kita yang nggak ada artinya ini harusnya gitu. Dari dulu kita udah ngomong Hasto itu akan menggerus, tapi terus dibela. Gulirkan aja, lepas aja gitu ya. Ya paling nggak dengan cara-cara itu kelompok Pak Prabowo, Jokowi akan berpikir cara strategi yang berbeda nih menghadapinya gitu ya. Karena kalau pakai dengan cara-cara ini lawan-lawan Prabowo dan Jokowi dengan cara-cara framing buruk ya kan, black campaign dan lain-lain ya udah teruji menang gitu. Nah, kita butuh permainan-permainan seperti ini karena apa? Kita juga butuh dong ya kan, namanya kita demokrasi di 2029 kita butuh pilihan-pilihan yang banyak gitu. Masyarakat juga senang kalau dengan cara ini gitu ya. Tapi tetap Prabowo Gibran di hati kita. Memang dalam politik itu tidak ada yang disebut dengan musuh abadi, tidak ada teman abadi. Tidak ada koalisi yang abadi, tidak ada oposisi yang abadi. Semuanya bisa berubah dalam politik. Begitu juga dengan Anies dan Ahok. Saya ingat betul ketika Ahok mengatakan tidak ada cerita antara Anies dengan Ahok. Tetapi kata-kata itu nampaknya tidak berlaku, bahkan itu terbatalkan dengan sendirinya. Setidaknya bisa kita lihat sejak Pilkada 2024 kemarin, ketika Ahok dengan Anies sama-sama mendukung pasangan Pramono Anung. Kedekatan antara Ahok dengan Anies bukan hanya mencairkan suasana yang selama ini atau ketegangan yang selama ini terjadi antara Ahok dengan Anies, tetapi juga mencairkan suasana antara pendukung baik itu dari Ahoker maupun anak abah. Saya tidak bisa mengatakan apakah kedekatan Anies dan Ahok ini berdampak politis atau tidak. Tapi andaikan itu berdampak politis, maka ini bisa jadi merupakan gabungan antara Ahok dengan Anies, dalam tanda petik bisa melawan Jokowi. Aduh, guys, gimana guys ini gimana guys ya? Banyak banget guys ya. Jadi para netizen khususnya untuk para pendukung anak wabah dan anak banteng itu pada bilang guys, wow, Ternak Mulyono panas, Ternak Mulyono panas. Nah, kalau kan saya udah pernah bilang, Bung, kalau panas ya pakai kipas, dikipasi. Tenang. Dikipasin aja. Kalau nggak punya kipas ya mendingan keluar, buka baju ke sawah. Kan air tahu banyak tuh angin, sepoi-sepoi. Jadi nggak panas. Jadi sekali lagi ya saya tegaskan ya, kami pendukung Prabowo Gibran dan Pak Jokowi tidak merasa panas sedikit pun ya guys ya. Walaupun saya tahu mereka membisiki siapa, membisiki ya jelas Pak Jokowi ya guys ya, dan mereka akan gabung di dalam satu partai guys, nggak mungkin di luar partai PDIP guys ya. Ya bagus sih ya, bagus ini daripada Hasto guys ya, daripada Hasto sih ngomong orang genah. Walaupun nantinya endingnya mereka berdua pun akan sama seperti Hasto guys. Ya bukan menyalahi kehendak yang di atas ataupun mendahului ya guys ya, wis sudah terbaca. Kenapa bisa sudah terbaca? Ya itu, dulu bilang A, sekarang jadi Z, bukan B, C lagi guys. Jadi untuk para pasukan sakit hati, barisan sakit hati ya sekarang sudah mulai terobati, alhamdulillah ya guys ya. Tenang. Aja nih dengerin, jangan sakit hati terus, nggak baik.
Apalagi sampai dibawa mati.